Dari pengalaman mamahku sendiri. Jadi emang waktu itu sempat ditinggalin juga sama beberapa orang yang kita benar-benar sayang, mulai dari tante aku, terus juga sahabat. Hari ini itu aku ada nyanyi juga di cumi-cumi.com. Terus ada interview juga tadi sedikit. Apalagi hari ini tuh tadi perjalanan dari Bogor ke Jakarta lumayan sih, tadi padat juga karena di Bogor ada pembangunan dan lain-lain. Tapi ya udah, overall Jakarta sekarang lagi panas juga. Parah sih, aku dari kemarin tuh ketemu pasti tempatnya panas. Tasya, jadi apa profil background kamu apa sih sebelum terjun ke dunia musik sendiri? Aku itu awalnya di model. Model. Jadi dari kecil itu kurang lebih umur 3 tahun atau umur berapa aku lupa ya. Itu sempat ikut kayak fotogenik gitu. Terus kelas 6 SD itu sempat berhenti karena fokus ujian kan. Akhirnya SMP kelas 8 aku sempat ikut lagi masuk, tapi aku juga les nyanyi karena kebetulan emang aku suka nyanyi juga dari kecil. Seneng gitu ya kalau misalnya diajak nyanyi-nyanyi, terus di sekolah juga kalau misalnya ada pensi nyanyi gitu atau enggak kayak modern dance kayak gitu. Terus akhirnya setelah les vokal itu aku fokusin di acara les vokal ini, di tempat les vokal aku ini setiap setahun sekali tuh suka diadain kayak konser gitu buat murid-muridnya. Nah dari situ aku suka banget tampil gitu loh. Maget, kalau misalnya tampil tuh irnya seru juga ya gitu. Akhirnya pas lulus SMA aku mutusin aku mau mulai di bidang entertain, aku mau fokus di bidang entertain, aku mau nyanyi, aku mau punya single, aku bilang. Tadinya sih cutinya cuma setahun ya, tapi ternyata setelah setahun itu pandemi gitu. Jadi udah deh lanjut aja dulu di karir gitu, kebablasan sampai sekarang. Single pertama kamu itu pas pandemi atau gimana? Single pertama itu berarti sebelum pandemi deh kayaknya. Apa judulnya? 123 judulnya. Kebetulan waktu itu sempat dipakai di FTV, nggak tahu ya, kalau nggak salah masih dipakai sampai sekarang deh. Apa judulnya FTV apa? Waktu itu aku sempat ikutan juga di salah satu FTV-nya, aku lupa lagi judulnya, Pangeran Jomblo mencari mencari jodoh apa gitu. Apa sih? Lupa, pokoknya itulah. Sempet juga tuh. Terus akhirnya yang single kedua tuh judulnya Merah Sejuta Luka, dipakai juga di salah satu sinetron waktu itu yang judulnya Dari Jendela SMP gitu. Terus yang terakhir, single terakhir? Kalau misalnya single terbaru aku itu judulnya Yang Tak Mungkin Kembali. Itu bercerita tentang siapa sih di sini nggak pernah ditinggalin sama orang yang kita sayang atau orang yang kita cinta atau sesuatu yang kita cinta mungkin itu pergi untuk selama-lamanya dan nggak akan pernah kembali lagi gitu. Terus di sini kita coba untuk buat ikhlas aja dan coba untuk move on gitu loh with our life. And mereka juga pasti maunya kita bahagia. Begitupun mereka pasti di sana kita yakin mereka udah bahagia gitu loh, udah in peace gitu. Jadi yang paling berat itu sih ikhlasnya sebenarnya. Apa sih launching single kelima? Kalau misalnya untuk launchingnya aku masih belum tahu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya rilis udah kak. Udah rilis. Udah, audionya udah rilis. Cuma kalau untuk video klipnya as soon as possible bakalan dirilis juga. Kalau itu ciptaan siapa sih? Kebetulan yang Tak Mungkin Kembali ini diciptakan oleh mamahku sendiri, Rianita Dewi. Dari pengalaman kamu kan, curhat kamu kan atau seperti apa? Dari pengalaman mamahku sendiri. Jadi emang waktu itu sempat ditinggalin juga sama beberapa orang yang kita benar-benar sayang, mulai dari tante aku, terus juga sahabatnya mama yang udah kayak keluarga sendiri gitu loh. Jadi dari situ sih kak sebenarnya terinspirasinya. Kamu sendiri gimana nih? Harapannya ke depan seperti apa? Kalau misalnya harapan pastinya aku mau untuk bisa menjadi lebih baik lagi, terutama pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk di bidang musik, pastinya aku mau kedepannya musik aku bisa diterima di semua kalangan, siapapun pencinta musik yang suka ngedengerin musik ya, mungkin karena di lagu-lagu aku, single-single aku juga sebenarnya kalau misalnya aku bisa bilang ada banyak warnanya juga, mulai dari dancehall, pop music, ballad gitu. Jadi bisa kalian langsung cek aja. Kamu lebih nyaman yang mana? Genre? Kalau misalkan aku lebih nyaman di single ketiga aku judulnya Tienes Mi Corazon, karena kayak aku bilang karakter aku kayaknya lebih ke situ sih. Tienes Mi Corazon itu Latin? Iya, dia dancehall Latin gitu. Ini adalah single kelima aku yang berjudul Yang Tak Mungkin Kembali. Mungkin udah bisa kalian dengerin juga di semua digital platform, video liriknya juga udah ada di YouTube.
Lagunya, refnya ini, nah ini nih, aku suka kembali kalau misalnya ngomongin kembali sama Merah Sejuta Luka. Oke, oke, refnya. Sungguh berat melepasmu, tak ingin ku relakanmu. Jangan pernah lupakan aku, walau kau berada di dunia yang berbeda. Thank you. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.